Kemudian kalau kita lihat dalam 1 tahun lebih ini memang anak-anak presiden dan mantan presiden ini memang brengsek dan selalu membuat kekacauan. Apa? Brengsek dan selalu membuat kekacauan. Lagi lah saya nonton begini, saya bilang, ayo Ibu Mega pimpin Indonesia kembali lagi ke jalur konstitusional yang benar. Yuk, bisa yuk. Dijawab oleh Bu Mega. Bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini akan ada pesta. Pesta untuk membangun kewarasan karena orang-orang waras yang hadir di kali ini cukup banyak. Dimulai dari Ferry Amsari, ada Henry Satrio, ada Faisal Asegaf, dan bestie saya Muhammad Novel Baswedan. Oh enggak. Kalau Muhammad udah mau jadi presiden. Wah, ini kena apa yang mengumpulkan ini? Putusan MK kemarin mengumpulkan kita untuk hadir di sini. Mari kita bangun kewarasan. Fair. Baru kali ini salah satu hakim konstitusi, wakil ketua, dia bilang, baru kali ini saya mengalami peristiwa yang aneh dan jauh dari batas penalaran yang wajar. Saya sangat-sangat tidak mengerti. 2 kali atau 3 kali dia ngomong kayak gitu. Saya bingung. Saya bingung. Dan sangat-sangat bingung. Dan sangat-sangat bingung. Saya bingung, sangat-sangat bingung. Jadi 3 kali tuh bingungnya. Iya. Ya kalau Apa beliau aja maksudnya bingung, apalagi kita. Kebingungan pertama dari putusan itu, Mas Novel. Di awal perkara, ya perkara 1, 2, 3, putusan itu, Ketua MK menyatakan tidak ingin terlibat dalam putusan. Tiga kasus perkara yang pertama ya. Karena dia merasa ada konflik kepentingan. Ya. Dia keluar, sehingga kemudian komposisi hakim hanya 8 yang memutuskan. Lalu ada 6 yang kemudian mayoritas, 2 dissenting, menolak putusan itu. Kemudian di putusan keempat, perkara nomor 90, tiba-tiba ketua masuk. Dia seolah-olah tidak merasa ada konflik kepentingan di dalam putusan itu. Padahal pemohon, ya anaknya Pak Bonyamin itu, Almas ya, menyatakan bahwa saya ini penggemar Gibran, fans berat karena dia sudah memajukan ekonomi bla 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 bla. Begitu dia menyebut Gibran, konflik kepentingan muncul karena nama keponakannya disebut. Apa sebabnya 3 yang lain dia menghindar, yang ini dia masuk, sehingga mengubah komposisi itu yang disampaikan oleh Hakim Saldi dan Hakim Arif Hidayat. Bahwa ada terjadi perubahan luar biasa setelah ketua masuk. Istilahnya Profesor Saldi itu sekelebat berubah. Ya. Dan banyak lagi faktornya. Kasus ini Almas sudah menarik permohonan. Tiba-tiba batal menarik. Biasanya di Mahkamah Konstitusi, orang yang sudah menarik permohonan akan dikeluarkan penetapan penarikan permohonan. Dan tidak boleh orang masuk lagi. Karena itu kan jadi nebis in idem ya perkaranya. Tiba-tiba khusus ya, untuk Almas ini masuk lagi diperbolehkan. Apa yang menyebabkan kekhususan itu? Nah, misterius ini. Kalau tidak penyimpangan pasti lupa membaca putusan yang terdahulu. Jadi silakan pilih saja. Ya. Kalau saya menebak yang ketiga. Apa itu? Jangan ada kepentingannya. Karena permohonan itu dekat dengan kepentingan. Ya. Itu kalau sampai ketua MK berubah posisinya dan itu berkaitan dengan konflik kepentingan, itu apa enggak putusan yang terakhir itu memuat konflik kepentingan? Kan sudah kita bilang, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme melarang konflik kepentingan. Wajib bagi dia mundur. Kenapa dia tidak mundur? Tidak sekedar mundur ya dalam pembahasan, tapi mundur dari majelis hakim. Dia tidak melakukan. Dan dia tak pantas membaca putusan itu. Dan tidak pantas lah membaca putusan. Harusnya memang harus digantikan dia segera. Keanehan yang lain, Mas. Putusan ini kan sudah kita bicarakan, diskusikan kemarin. Dulu open legal policy, sekarang tidak open legal policy, lalu kemudian balik lagi ceritanya.
kita melihat ada kejanggalan. Pertama, dari mayoritas 5 hakim, 2 punya sudut pandang yang berbeda, alasan berbeda atau concurring opinion. Kelima-limanya sepakat dalam satu hal, yaitu boleh seseorang yang di bawah 40 tahun usianya menjadi calon presiden dan wakil presiden apabila dia berpengalaman menjadi gubernur. Bukan wali kota. Tunggu dulu, dia ada beda-beda nih Mas. 5 ini sepakat ya untuk satu hal, soal gubernur tadi. Tapi mereka split Mas, soal kalau pernah berpengalaman menjadi wali kota, bupati, ya DPR, DPRD, DPD, mereka split. 3 tetap semua elected official boleh. Yang 2 hanya gubernur. Jadi kalau dibaca bulat, ya Gibran belum boleh karena yang disepakati bulat hanya gubernur. Untuk gubernur. Kalau Gibran maju dan memaksakan, ini akan potensi besar sengketa pemilu ke depannya dan bukan tidak mungkin Gibran akan dilarang. Yang menariknya begini Mas, ini pikiran cerdas sekaligus picik dari Jokowi. Maksudnya apa? Karena sudah direncanakan ya. Cerdas yang picik yang Seolah-olah presiden kan tidak terlibat nih Mas. Ya sedang di Cina ya. Jauh sekali begitu ya. Saya tidak terlibat dan tidak mau terlibat kan katanya begitu ya. Padahal kalau betul-betul ingin memastikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dia tinggal telepon 2 orang. Satu telepon adik iparnya, kamu nggak usah ikut-ikut dong. Karena apapun yang kamu ceritakan, orang akan mengaitkannya ke saya. Kamu juga harus jaga marwah dong. Ini kan putusan peradilan. Kedua, telepon anaknya. Pokoknya nyatakan sekarang, kamu tidak akan menggunakan pasal itu kalau dikabulkan. Saya yakin putusannya akan berbeda tuh kalau dia ngomong. Tapi kan tidak pernah dilakukan Jokowi. Jokowi itu kan selalu tekniknya belok ke kanan, sennya, tapi yang dilakukan belok ke kiri. Kayak mama dong. Enggak juga. Ada juga yang kayak Jokowi. Jokowi yang kayak mama atau mama yang kayak Jokowi ya. Atau siapapun laki-laki yang menggunakan sen ke kanan lalu belok ke kiri tetap salah. Gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Jokowi. Ada argumen yang kemarin juga itu yang menarik tuh, intolerable injustice. Jadi menarik juga kan alasan menabrak putusan-putusan open legal policy apabila ditemukan MK suatu perkara yang intolerable injustice. Ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi ada begitu ya. Nah ini kan motifnya betul-betul kalau berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Kalau soal syarat menjadi presiden, konstitusi sendiri yang membatasinya. Konstitusi bilang syarat-syarat untuk menjadi calon presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Pasal 28J bilang bahwa pembatasan hak diperbolehkan selama dilakukan oleh undang-undang. Nah, ini undang-undang pemilu, undang-undang kan? Boleh dong dilakukan pembatasan. Banyak lagi pembatasan pemilu. Misalnya Ferry Amsari tidak bisa maju. Kenapa? Nggak ada partai yang mau Ferry Amsari maju. Jadi pembatasan hak diperbolehkan saja. Hensat sehebat-hebatnya dalam politik, nggak ada juga partai yang mau sama dia. Agak menghina loh. Bukan nggak ada. Sekarang, nanti mungkin sekarang ke depan kan ada. Sekarang nggak mau melanggar hak Hensat. Belajar panjang-panjang ilmu politik, teknik bagaimana pemilu, tapi nggak bisa dipraktekkan sendiri. Kan melanggar hak, tapi diperbolehkan karena dibatasi oleh undang-undang. Nah, soal ini menjadi unik. Kok tiba-tiba MK menggunakan logika itu untuk memberikan karpet merah, jembatan emas ya kepada anak presiden. Kalau ada yang bilang ini kan bukan soal anak presiden, kami tidak berkaitan dengan itu, partainya saja PSI. Nah, sekarang sudah terlihat jelas putusan 90 fansnya Gibran langsung. Jadi tidak bisa dinafikan bahwa ini untuk kepentingan Gibran Rakabuming yang tidak mungkin tidak disupport oleh ayahandanya. Ada pertanyaan tambahan Mas Novel untuk Ferry? Belum, saya bingung mau nanya apa karena permasalahan terlalu banyak. Bagi saya begini loh Pak Bibi. Ketika melihat biasanya nih, saya kan dulu pernah tangani kasus korupsi di MK gitu kan. Biasanya kalau ada kejanggalan-kejanggalan yang banyak itu ada praktek korupsi, tapi kalau kali ini mungkin bukan korupsi kali ya.
Ya, kebingungan kata. Saya nggak ngerti ini kok separah itu kejanggalannya begitu banyak. Saking nyatanya janggalnya, saya mau nanya bingung lagi mau nanya apa. Apa kejanggalannya sudah begitu nyata gitu loh. Kalau di dalam tapi teori ada kolusi dan nepotisme. Bisa jadi. kalau Bisa dalam jadi. teori kekuasaan kehakiman ada Mas. Kalau hakim berbeda-beda Iya. menggunakan pendekatan atau pemikiran hukum dalam menjatuhkan putusan, sudah pasti ada yang menyimpang. Iya, iya. Makanya saya kemarin kan kita diskusi itu. Kalau hari ini dia pakai positivisme, besok kemudian progresif, Iya, itu pasti ada sesuatu. Bukan Dia karena menggunakan berbagai metode tafsir untuk meloloskan kepentingannya. Iya. Bukan dia punya sandaran hukum, metode hukum sendiri yang harus dia jaga. Orang awam saja melihat yang disampaikan sama ahli tata negara lah gitu ya. Itu bisa memotret bahwa ini ada permasalahan ini. Artinya itu Pak B. Menurut Mas Novel sih kira-kira nih kalau saya tanya atau mewakili pikirannya Mas Novel, Saya mau bertanya nih Pak B. Mau ditanya nih, Pak B. itu Fakultas Hukum jurusan Prodi Tata Negara Mulai lagi. masih perlu nggak sih pusat studi konstitusi itu masih perlu nggak? Iya, iya. Pertama mungkin kuliah ilmu perundang-undangan harus dibubarkan. Oh, ya. gitu ya? Iya, iya. Sama tafsir hukum ya. Karena kayaknya Prihatin tidak sekali. terlalu berguna. Nggak perlu juga harus pintar-pintar. Cukup kepentingan yang harus Bukannya orang yang melakukan akrobatik memang harus jago di situ. ya, tapi kan tidak harus bicara kepentingan semata. Oke. Menggunakan tafsir itu untuk memastikan keadilan itu bertemu dengan orang yang membutuhkannya. Oke. Hensat dari tadi itu dia menyimak, Bos. Dia ada pemikiran jahat Iya. biasanya. Nah, kita ingin tahu nih, lu merasa ke-frame nggak sih, Bos? Enggak, keprank sih enggak. So, saya dari awal yakin bakal seperti ini keputusannya. Hanya makanya saya berusaha untuk membuat kira-kira skenario apa yang akan dilontarkan oleh seorang Jokowi gitu ya, yang merupakan dewa pencitraan gitu. Gitu kan? Dewa kalau- pencitraan. Jadi kalau dari awal salah satu skenario yang saya bayangkan itu dia bilang begini, saya tidak merestui Mas Gibran maju ke kontestasi cawapres, Oke. gitu ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Luar biasa. Iya. Ini Jokowi negarawan. Kemudian Negaramen bukan negarawan lagi. Terus kemudian beberapa hari kemudian, mungkin nggak sampai beberapa hari, beberapa jam kemudian lah, muncul Mas Gibran nih kan. Dia bilang begini, mungkin di dalam hati dan pikirannya Pak Jokowi, ayah anda mesti selamatkan pencitraannya kan. Maka dia bilang begini, saya sudah bertemu Bapak, saya berusaha untuk meyakinkan Bapak bahwa tidak ada keinginan pribadi sebetulnya untuk maju, tapi ini semata-mata karena rakyat menginginkan dan demi bangsa dan negara. Jadi Pak, mohon maaf, mohon doa restu, saya akan memenuhi keinginan rakyat yang menginginkan saya maju. Mohon maaf. Canggih Bos. Citra dia sebagai hero kan, nasionalis. Citra Bapak terlindungi. Ibu Mega, PDI Perjuangan udah nggak bisa nyerang Gibran lagi. Nah gimana nasionalis mesti diserang? Ini kan nasionalis nih. Jadi nggak bisa dituduh-tuduh pengkhianat segala macam, nasionalis. Dan pernyataan yang tadi itu sama dengan pernyataannya Pak Prabowo. Kalau itu dipilih rakyat, Mau apa? mau apa? Kayaknya Itu apa? Naik kuda atau pusat? Berkuda. Bila itu keinginan rakyat mau gimana lagi? Kalau jangan gitu dong. Kan ini tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum perundang-undangan, kan biasanya begitu kan? Ya kan? Kita jawab lagi, ya bos. Dulu Soeharto juga waktu dilantik nggak melanggar undang-undang apa-apa, bos. Tapi kan jadinya begitu kan? Kan kita cuma ngingetin aja. Tapi Mas BW, Mas Novel, saya kok masih yakin ya bahwa Mas Gibran tidak akan memanfaatkan jalan yang terbuka lebar ini sebagai cawapres.
dalam waktu dekat. Gak tahu besok ya. Dalam waktu dekat. Waktu dekat. Ya kalau ya sekarang, besok enggak. Mungkin besok-besok lagi gitu. Tapi ini menurut saya, kalau Ibu Mega tidak marah kepada apa yang dilakukan oleh Gibran maupun Pak Jokowi. Emang udah ketahuan marah dia? Nah, ini saya kan tadi gua memikirkan skenario-skenario gitu. itu akan positif buat Ibu Mega tuh, karena dia akan terlihat sebagai seorang ibu yang sudah memberikan fasilitas untuk anaknya gitu ya. Dan setelah anaknya menggunakan fasilitas itu dan pergi, si ibu ini santai aja. Dia jadi akan terlihat sebagai ibu-ibu yang dizolimi gitu. Semakin lama dia tidak marah, maka bebannya Pak Jokowi sama Gibran itu makin berat. Bocoran halusnya yang saya dengar ketika diskusi sama Mas Novel. Waduh. Ya boleh juga dong. Sama dong, dan Ferry Amsari biar kena semua. Ini juga karena ibu marah. Kok Gibran diperlakukan seperti itu? Udah maju aja jadi wakil presiden, saya restui. Ini itu begitu tuh. Ini ibu yang lain nih. Ibu yang lain, tapi ibu kandung kayaknya. Oh iya, kalau ibu kandung mau begitu ya udah. Mau gimana lagi, namanya ibu kan. Tapi jadi itu suara ibumu ya. Jadi tapi kalau menurut saya sih gini ya. Jadi ada ibu politik, ada ibu kandung nih. Tetap nih, gue sih maaf pemirsa, saya terbawa arus. Gua nggak melanggar konstitusi. Nggak apa-apa. Saya tuh tetap berpendapat bahwa ini kejeniusan seorang Jokowi. Dia tampil sederhana, gitu ya. Terus ternyata bisa begini gitu, menempatkan Gibran di Solo, Bobi di Medan gitu ya. Tapi satu lagi yang perlu dicatat, ini semua gara-gara tidak ada tawaran dari PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi. Setelah pensiun mau dapat apa? Udah jadi tawaran kan, jadi ketua partai. Dari Guntur. Mas Guntur kan bukan PDI Perjuangan. Berbeda. PDI Perjuangan itu Megawati Soekarno Putri, bahkan Ibu Mega ini menurut sejarah ya, ini lebih hebat dalam hal mengembangkan partai, membesarkan partai dibandingkan ayahandanya Soekarno. Karena dia menjadi ketua partai puluhan Besar tahun, sekarang. bukan belasan tahun lagi, udah puluhan tahun Dan kan? besar. 29 tahun. 29 tahun. Nah, balik lagi ke yang tadi, andaikan Ibu Mega memberikan penawaran kepada Pak Jokowi, nanti kalau sudah selesai jadi anggota Dewan Pembina lah barang saya, atau wakil ketua umum lah, mungkin dia akan merasa secure. Ini kan maklum bros, bapak-bapak mau pensiun nih kan, agak gundah juga nih. Ini gimana nih? Lah iya emang dia mau pensiun. Faisal senyum-senyum dari sini. Dia mau bapak-bapak mau pensiun men. Maksudnya post power syndrome. Bukan, dia deg-degan. Abis itu anak bini gue makan apa? Insecure. Insecure. Anak selatan banget. Insecure. Nah, kalau Ibu Mega menawarkan, gue sih nggak nyalain Ibu Mega ya. Mungkin Ibu Mega nunggu waktu yang tepat aja. Gitu. Tapi yang menarik itu komentarnya Mas Hasto. Kita sudah memberikan yang terbaik kepada keluarga tersebut. Gitu kan luar biasa. Jadi ada instruksi untuk tidak terlalu hard gitu ya. Jadi nggak perlu supaya kelihatan cool ya. Soft aja, cool tadi itu, karena memang semakin PDI Perjuangan nggak marah, mestinya semakin tersiksa. Gitu ya. Tapi besok katanya Gibran mau dipanggil tuh oleh PDIP. Ini bocoran, kita kan Mas Novel kan bocoran gitu kan. Ferry juga bocoran. Itu gimana tuh? Dipanggil itu kan selalu ada pilihan opsi, Mas. Datang, izin sakit, Tidak penundaan deh. atau minta penundaan, gitu kan? Tapi yang jelas kan Mas Gibran sudah menunjukkan yang menurut saya sih kurang baik ya pada saat peresmian DPC Solo. Dia nggak hadir, padahal Ibu Mega juga hadir secara virtual walaupun Tapi udah izin bos katanya bos. Iya, makanya minimal dia hadir secara virtual juga lah. Gitu. Tapi anyway, saya terus terang harus mengatakan kita harus berhati-hati terhadap kondisi. Hati-hati karena menurut gue ini melanggar kesetaraan dan keadilan. Coba supaya tidak insinuasi, jelasin kenapa melanggar kesetaraan. Kalau enggak kamu provokatif. Tadi kan tuh. udah dijelasin tuh. Kok ini kemudahan hanya untuk anak presiden? Bagaimana dengan anak-anak seusia yang lain yang tidak mendapatkan
kesetaraan dalam hal kemudahan itu. Jadi ini menghina begitu banyak anak muda lainnya. Bukan, sebenarnya yang salah itu anak muda yang lain. Iya. Ini Henry ya, kalau di potret Niko spasialnya, dia seolah-olah senyum padahal ngejek dia. Tuh, lihat di bibirnya. Dia menahan menghinanya itu naik. Di sebelah kiri tuh, salah juga bibir kiri tuh. Ini agak gitu kan. Kenapa gue bilang yang salah pemuda yang lainnya? Ngapain lahir di tempat yang salah? Nggak bisa memilih bapak. Kita milih baik. Jadi kesetaraannya justru ke Gibran, melanggar kesetaraannya itu. Nah, ini ada bocoran halus lagi kalau nggak salah sama Ferry nih ini. Betulan dari Pak Bibi semua. Bocoran halusnya gini, karena dalam waktu dekat Gibran akan ketemu satu partai tertentu yang ada di koalisi Indonesia Maju. Golkar, lu sebut aja sih. Oh, Golkar ya? Berarti lu udah tahu juga dong? Enggak, gue nggak tahu. Gue nebak. Oh gitu. Nah, gimana tuh informasi yang kamu dapat? Padahal bocor halusnya sama saya. Bukan begitu, Bos. Masa Gibran mau ketemu, wah Gibran akan ketemu sama partai koalisi. Taunya partai Garuda kan? Apa beritanya? Apa beritanya? Nggak apple to apple kan? Atau tiba-tiba ketemu si Jabo gitu. Apa penting gitu? Ya kan yang mau ditinggalkan PDIP kan? Kan, mesti yang setara lah. Saya kok masih yakin Mas Gibran tidak akan meninggalkan PDI Perjuangan. Tapi Dalam waktu dekat. Ada yang terlalu cepat untuk kasih kesimpulan. Dalam waktu dekat. Ayo Bang Faisal. Saya mengamankan. Enggak, aku seneng sama Faisal. Dari tadi dia senyum. Terus nanti setelah itu dia ngatain Henry yang bersalah. Saya mau minta Faisal ngomong apa tafsir yang bisa dibaca dari semua kehebohan ini. Ya saya kira kalau penjelasan dari Bang Ferry, Bang Henry itu kan sudah mewakili akal sehat publik. Satu rangkaian pemikiran yang memang menggugah perasaan kita semua. Ada kerusakan yang dalam, jauh dan sangat melukai perasaan hati rakyat. Tapi izinkan saya bicara dari sisi lain. Ini kan efek dari arisan politik, lingkar kekuasaan. Arisan politik. Ya, arisan politik yang melibatkan beberapa dinasti politik, dinasti Soekarno, dinasti Cekias, dan dinasti Firdodo Jokowi. Kemudian kalau kita lihat dalam 1 tahun lebih ini memang anak-anak presiden dan mantan presiden ini memang brengsek dan selalu membuat kekacauan. Apa? Brengsek dan selalu membuat kekacauan. Misal dinasti Soekarno, Puan membuat kemarahan publik, mematikan mic di saat DPR bersidang. Ini kemudian orang mengatakan mentang-mentang kamu putri mantan presiden arogan. Kemudian kita lihat lagi kehebohan muncul, AHY menuduh Pak Anies pengkhianat ya, gara-gara dia tidak masuk nominasi untuk calon wakil presiden. Orang juga kemudian mengatakan ini kelakuan anak presiden, mentang-mentang bapak kamu presiden, mantan presiden, gayanya arogan, sombong, dinasti politik. Nah sekarang yang heboh, yang paling heboh ini satu penyelundupan pasal yang hampir semua bisa sepakat. Ini pasal penyelundupan pasal politik dinasti. Dengan level untuk mempersembahkan daya arogansi, kesombongan, kekuatan dinasti di lingkaran kekuasaan. Apakah pasal ini kemudian memungkinkan Gibran maju atau Gibran tidak maju itu sudah tidak penting. Karena yang dibicarakan bahkan banyak diperbincangkan oleh publik itu mereka sangat miris di mana penyelundupan pasal ini dilakukan oleh seorang adik ipar presiden. Jadi kalau saya ikuti diskusi di media sosial itu, sebagian netizen itu sangat jenius, cerdas menyimpulkan bahwa sebenarnya sidang MK itu hanya seremonial saja. Tapi esensi yang memutuskan ini ipar presiden. Dengan bertopeng konstitusi, dengan berkedok konstitusi. Adresnya jelas, hajatnya jelas untuk bagaimana memuluskan anak presiden, calon wakil presiden. Pembicaraan itu tidak bisa keluar. Nanti apakah Gibran tadi dibilang maju mengambil peluang ini atau tidak, itu kita udah bahas lagi. Tetapi kerusakan ini menimbulkan
satu penistaan dalam bernegara, satu pelecehan, satu kejahatan. Karena kalau kita memotret sejarah misal Fir'aun saja, bagaimana dia menyiapkan putra mahkota itu melalui satu proses yang kualitas. Walaupun nanti ujungnya sama juga jahat, tapi proses itu dilalui dengan sangat menarik. Walaupun dalam manajemen yang gelap dan jahat. Tapi para dinasti politik dari tiga kekuatan ini memang hanya mengkarbit anak-anak mereka, kemudian dari hari ke hari menimbulkan kemuakan. Seolah negara ini disandra oleh keluarga mantan presiden, anak presiden, dan bertingkah semakin bobrok. Jadi diperlukan satu pemutahiran politik. Yang menarik itu untuk melawan tindakan-tindakan ini, karena ini melecehkan kemanusiaan. Yang dibilang kesetaraan oleh Bang Henry itu benar. Kalau mau diperdalam itu kan penghikmatan negara terhadap manusia, penghormatan negara kepada manusia ini hilang. Karena negara yang hanya harusnya sibuk mengurusi komitmen konstitusi kepada bangsa, kepada rakyat banyak, dibajak untuk melayani istri, mantu, ipar, anak-anak presiden, dan anak-anak mantan presiden ikut serta di dalamnya. Jadi satu permufakatan jahat tadi, satu budaya dinasti politik yang dengan daya rusak yang sebenarnya kalau dilihat secara sungguh-sungguh ini bisa mengancam disintegrasi. Saya melihatnya gini Pak Bebe, mungkin nanti juga perlu tanggapan dari kawan-kawan. Masalahnya bukan sekedar masalah dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, tapi bagaimana orang kemudian memandang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan pengawal konstitusi kita, Pak. Kalau kemudian kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi semakin runtuh, semakin kurang, ya, khawatir kemudian ini akan berdampak kemana-mana. Tapi dampaknya kemana-mana, saya kan bukan ahli politik. Saya mau ingin dapat pandangan ini dari ahli-ahli yang... Ya kalau saya tadi... Apa dampaknya gitu ya Mas? Dampaknya akan sebar apa itu? Kalau kita lihat kan kedudukan secara hierarki bahwa MK ini kan sama dengan DPR dan Presiden. Dan lembaga negara. 9 orang di sana kan bertugas untuk dengan diksi yang jelas yang sering dibicarakan pengawasan konstitusi. Artinya mereka menjaga konstitusi tidak bertabrakan dengan keinginan rakyat banyak. Ini kan esensinya, perannya. Tapi kemudian 9 orang ini seperti yang digambarkan oleh Bang Ferry dan juga para pakar tentang dinamika di sidang MK itu menjelaskan ada kekacauan. Jadi kalau publik mau simpulkan juga tidak perlu, karena di dalam internal MK itu sendiri sudah mereka menyimpulkan ada sesuatu yang tidak lazim bekerja di sana. Mungkin kesantunan bahasa para pakar hukum di sana berbicara seperti itu. Padahal ada kemarahan di situ mestinya. Kemudian 9 orang ini memiliki kewenangan yang sangat strategi dengan hierarki yang sangat luar biasa. 9 menghadapi ratusan orang di parlemen, pembuat undang-undangnya ratusan orang, tapi di tangan satu ketua MK bisa semua ditundukkan dan ditaklukkan, diperbudak lah, ya kan? Artinya perbudakan politik. Saya ipar presiden, apa saya bisa lakukan dengan pola modus dan penyelundupan pasal dan lain-lain. Nah, tadi dibilang Bang Novel, apakah ini akan berdampak kepada yang lain? Sejak ipar presiden ini jadi ketua MK memang sudah berdampak. Jadi kan kalau kita lihat dari perspektif kecurangan di dalam demokrasi, di mana dia bisa menyelundupkan pasal dalam rangka memberi kado kepada anak ponakannya Gibran, maka orang kemudian memorinya dibangkitkan. Berarti proses MK mengevaluasi bersidang tentang Pilpres 2019 bisa saja jauh lebih curang dari situasi sekarang ini. Terjadi konfirmasi memori bangkit. Itu dikonfirm ya, dikonfirmasi dengan itu. Memang sungguh-sungguh Jokowi memasang ketua MK ini dengan hajat dinasti politik yang sangat kental. Nah, efeknya ke dalam desentralisasi. Daerah-daerah kemudian melihat sistem dan watak kekuasaan sentralistik yang dikendalikan dengan selera monarki atau dinasti politik ini mengkhianati kesepakatan konstitusi, mengkhianati kesepakatan persatuan nasional. Bagaimana beberapa kelompok kecil keluarga dengan bermodal kekuasaan legitimasi demokrasi kemudian bertindak semena-mena.
kalau mereka ini dari mereka terus-menerus melanjutkan kekuasaan, maka habis sumber daya alam di Papua, habis kekayaan alam di Kalimantan, habis sumber daya ikan dan kelautan di Maluku, begitu juga di Sumatera dan lain-lain. Saya khawatir ini bisa nanti mencapai kebuntuan di dalam konstitusi karena sistem check and balance yang mestinya dilakukan oleh DPR ini mandul karena partai-partai politik tersandra, maka daerah mengambil satu inisiasi politik, terjadi pemutahiran politik. Maka bisa ini daerah-daerah mengatakan referendum. Apakah kita membiarkan injeksi politik dinasti ini terus dilanggengkan dalam kurun waktu yang panjang loh, bukan baru 10 tahun, dari zaman Orde Baru loh. Atau ini dibiarkan berjalan dan kemudian mereka berkonspirasi dengan oligarki dalam dan luar negeri untuk merampok sumber kekayaan alam. Bisa muncul letupan-letupan penggunaan hak konstitusi referendum oleh masyarakat di daerah untuk mengatakan sangat kecewa. Sentralistik telah mengkhianati komitmen bernegara. Dampaknya luas Mas berarti. Dampak itu yang kita khawatirkan. Nah, bagaimana dengan pilpres? Karena ada tarik-menarik antara arisan politik di antara oligarki. Menurut saya kalau kelompok perubahan justru mendapatkan vitamin, tindakan amburadul, tindakan kekacauan di pusat kekuasaan, lebih khusus MK ini, makin mensugesti publik bahwa panggilan gerakan perubahan itu semakin relevan, Menjadi keniscayaan. semakin menjadi niscaya untuk tujuan menyelamatkan laju kehancuran negara yang semakin ugal-ugalan di bawah kepemimpinan Jokowi dan arisan politik para oligarki. Oke. Dari sisi ini kita mengambil hikmahnya, berkah bahwa doa orang-orang tertindas diijabah oleh Allah. Melalui putusan MK ini. Terbukti kan di pusat-pusat kekuasaan terjadi kekacauan dan orang-orang yang melakukan kekacauan itu satu kelompok yang hari ini dari kota sampai ke desa mereka simpulkan kejahatan dinasti politik. Saya ingin mengkonfirmasi ini, tapi saya mentanya ke Henry. Anak muda yang datang banyak kemarin mahasiswa tuh ke MK. Awalnya kan mereka seneng tuh. Tapi begitu tengah hari itu mereka pulang makan dulu kan. Dia pikir udah menang nih. Nggak taunya begitu balik lagi beda itu. Dan kemudian mereka marahnya itu kemudian dengan cara menyalurkan kita akan bikin demo besar-besaran. Bagaimana menangkap itu tuh? Ya kemarin kan memang cara drama yang memang sudah dihitung ya. Jadi di awal tadi Bang Ferry udah bilang itu drama K juga loh, cuman bukan drama Korea. Drama konstitusi ya. drama ngehe memang. Drama apa? Jadi kan aneh ya kalau di 3 sidang awal si Om nggak datang gitu ya atas dasar ada konflik kepentingan, tapi terus kemudian di ujung pada saat dia mau memutuskan yang menolong si keponakan gitu ya, dia datang gitu. Ya emang sih harta yang paling berharga adalah keluarga. Jangan kemudian jadi nyusahin satu bangsa bos. Gitu. Tapi saya yakin Jokowi dan kroninya sudah berhitung tentang satu level kemarahan rakyat itu sampai mana sih, gitu kan? Faisal Asegaf, dewe kan. Ntar kita take down mereka muncul kan gitu. Ada usulan take down. Iya, level kemarahannya kan dihitung, gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah level intelijensia masyarakat, kan dianggapnya goblok semua. Dan insomnia kan. Ya, paling apa sih misalnya marah-marah doang, habis itu kan nggak ada lagi tindakan-tindakan yang lain. Makanya apa yang dikatakan Ferry tadi ternyata masih ada loophole di mana Gibran belum tentu bisa menyelenggarakan dan memanfaatkan itu. Kaget pasti mereka sekarang. Gitu. Tapi Ferry kemana nih? Jangan-jangan lagi dipanggil ya sama ditelepon ketua MK. Ada, lu nggak Lagi ditelepon ketua MK Mas Ferry. Bocor-bocor halus. Saya mau ngomong begini Bang Henry. ini dia bocor halus nih. Bocor halus. Sebenarnya soal takedown atau ancaman pukulan balik dari kekuasaan itu hanya bisa dibaca oleh mereka yang bermain di permukaan. Tapi kalau orang dengan kesadaran, keimanan, itu juga membaca peristiwa sosial ini tidak dalam kerangka materialisme.
Jadi ada pertanyaan dasar kan. Lo kalau Faisal ngomong lo perhatikan benar-benar Pak Hen. Nggak, karena emang tugasnya begitu. Gue yang di dasar, dia nggak ada dalam. Gak apa-apa gue. Lanjutin. Ya, maksudnya, sorry, ini saya harus menyampaikan pesan ini. Harus. Ya, bagus dong, harus. Karena yang namanya kejahatan kekuasaan ini yang pertama musuh siapa sih sebenarnya? Kalau dia hanya menjadi musuh manusia, kita bicara dalam tataran kemanusiaan kita. Tapi kan yang berbicara tentang kejahatan pengelolaan negara yang tidak adil, itu pertama kali diperkenalkan dalam kitab suci. Dalam Zabur, Taurat, Quran, Injil semua. Dalam perjalanan kurun waktu ribuan tahun. Masyarakat modern yang baru belajar demokrasi, baru memahami watak kekuasaan jahat itu dalam perspektif yang terbatas. Mereka tidak melihat ada faktor tauhid atau teologis. Di kelompok Katolik membahas itu panjang, melahirkan John Locke, Immanuel Kant, sehingga mereka terus menerus memproduksi pikiran-pikiran cemerlang dalam rangka membatasi penumpukan kekuasaan yang arogan, otoriter, dan lain-lain. Lahirlah demokrasi kan dengan humanis dan lain-lain. Di Islam juga begitu. Kekuasaan yang dipertunjukkan oleh Jokowi dalam lingkar dinasti politik Megawati dan SBY, dan juga Prabowo adalah dinasti. Ini menunjukkan satu perjalanan temali kejahatan yang akan menimbulkan ledakan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Jadi kalau misal ada sebagian kawan-kawan mengatakan nanti akan ada demo mahasiswa besar-besaran, mereka bisa dikendalikan, bisa ditegur. Tetapi akan datang satu kesadaran, biasanya dalam studi epistemologi perubahan berbasis sosiologis itu mengatakan ada injeksi kekuatan energi kesadaran spiritual yang tidak bisa diprediksi. Dia akan mencari momentum dan tanda-tanda itu sudah ada. Misal contoh, kasus Rempang itu kan tidak di luar prediksi. Dianggap peristiwa agraria biasa. Orang menghitung kekuatan oligarki, pemodal, kepentingan geopolitik, kekuatan militer. Tapi ketika solidaritas keimanan para ulama berdiri mengatakan ini pengkhianatan, ini harus dilawan, roboh semua. Nah, dalam kasus Mahkamah Konstitusi, adres kejahatan yang sangat jelas masuk ke paling dalam perasaan rakyat. Karena konstitusi, nasib yang memperjuangkan harkat, kesetaraan yang dibilang begitu. Ini bukan perbincangan yang main-main. Ini menginjak seluruh jutaan kepala rakyat di negeri ini. Menghina rakyat di jutaan orang-orang miskin yang kehilangan harapan sosial, ekonomi, pendidikan. Kemudian ada pertunjukan yang bola-balik di antara putra-putri presiden, mantan presiden, ipar, mantu, Prabowo juga mantu kan, yang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun melakukan kejahatan. Saya harus mengatakan ini jahat dengan terminologi yang tegas dan terang. Dan sedikit saya tambahkan, kalau bicara di luar konteks keputusan pasal dinasti ini, sebenarnya orang juga jangan lupa dengan kelakuan Prabowo. Ini kan judulnya kan mengambil Gibran. 2014 kan dia juga kan ngambil Hatta Rajasa, dinasti lagi kan. Kekacauan pada 98, dia dalam posisi sebagai anak mantu presiden, bikin kacau huru-hara, banyak yang mati orang di Jakarta, ada penculikan. Jadi perjalanan dinasti dengan temali yang semakin kuat, semakin mengikat hati rakyat bergoncang. Nah, saya melihat secara spiritual, biasanya gejolak semacam ini selalu muncul dengan doa-doa, di mana muncul di ruang lain ada pemimpin yang memanggil kepada kebaikan. Dalam ikhtiar politik kita dan seluruh rakyat melihat panggilan untuk menghentikan ini, memperbaiki suasana, adresnya adalah Anies dan Caimin. Berarti selalu memang akan ada kehancuran, tapi Allah dengan akan memberikan lagi dan bijaksana sesuai dengan Pancasila, sila keempat kan, rakyat umat yang menjadi komitmen kita, hikmat kebijaksanaan, maka jalan ikhtiar ini akan menjawab. Henry menyimak banget itu sampai dia pegang mulutnya. Kita jangan pesimis. Maka tadi di awal saya bilang Mas Henry, sebenarnya kalau kita di kubu pendukung perubahan itu kita sujud syukur. Karena pertunjukan yang terjadi di MK itu cara Allah mempermudah penjelasan tentang kejahatan. Inilah hal yang
segelintir orang atas nama dinasti politik, merampok pasal-pasal, memperkosa lembaga Mahkamah Konstitusi, menginjak-injak kehormatan bernegara atas nama kepentingan pribadi dan kelompok. Maka rakyat kemudian menangkap. Berarti negara dikuasai oleh segelintir orang yang berhati rakus dan jahat. Kalau tidak berhati rakus dan jahat, tidak punya rasa malu, ya mungkinlah mereka bertindak seperti itu. Jadi bahasa kesetaraan yang dimaksud Bung Henry saya suka. Itu bisa membuka semua faktor-faktor yang menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Yang secara ontologis, kerangka teologinya akan mengatakan akan lahir kebangkitan kesadaran spiritual. Panggilan-panggilan dari orang-orang yang jujur, orang-orang benar. Yang tidak direkayasa, terjadi ledakan. Nah, kita berikhtiar saja. Kalau ledakan itu muncul dalam kanal elektoral, maka kemarahan rakyat akan menggunakan Anies dan Imin ini sebagai jalan kemenangan gerakan perubahan untuk mengakhiri semua ini. Tapi kalau kejahatan di Mahkamah Konstitusi ini berlanjut, dalam perkiraan banyak orang pemilu akan batal, Mahfud MD juga kemarin mengatakan seperti itu, maka huru-hara politik bisa terjadi. Dan dampaknya, ini situasi geopolitik lagi kacau, Bang. Hati-hati, karena kekacauan di pusat kekuasaan itu juga dilihat oleh OPM, oleh kelompok separatis, oleh kelompok Aceh Merdeka. Jangan-jangan ini apa tanda-tanda daerah akan memisahkan diri karena sudah tidak kuat. Awalnya bersepakat membentuk persatuan nasional, kesetaraan dalam perjalanannya dari periode kekuasaan Soekarno sampai sekarang, kentalnya oligarki sulit dihindari dan diwariskan kepada bocah-bocah karbitan yang dapat membahayakan keselamatan kepentingan nasional kita. Saya kalau mau nyederhanain, Itu gimana Bung Hendy? Coba Enggak, saya dari tadi ya ini berpikir pragmatis saja. Mas Saiful nanti kalau di cut jadi short ya, tolong agak besar. Jadi kan dia ngomong terus tapi ada gue gitu. Jadi dia ngomong terus tapi yang ngetop gue. Itu maksudnya. saya kalau mau nyimpulin, bukan menyimpulin, membuat kesimpulan yang sederhana. Saya mau menanggapi dulu. Sebelum oh ya, baik. Oh. Serius nih. Ini ada yang menarik. Jadi Bang Faisal Banyak yang menarik atau ada yang menarik? Ada yang menarik, tapi satu yang saya tangkap. Oh iya. Karena kalau terlalu banyak nanti saya dianggapnya terlalu menyimak. Oh. Jadi ada satu hal. Saya nangkap bahwa sebetulnya Bang Faisal ini koreksi kalau saya salah ya. Yeah. Ini mengatakan bahwa kaum nasionalis ini sudah diberikan kesempatan memimpin negeri ini dari sejak kemerdekaan hingga hari ini. Dan hasilnya apa? Tolong berikan kesempatan untuk kelompok lain dong, untuk juga memimpin negeri ini. Oh, oke. Kali aja hasilnya lebih bagus. Oh. Gitu ya. Saya nggak akan sebut kelompok lain itu apa, tapi yang jelas kaum nasionalis sudah mendapatkan tempat. Nah, hasilnya begini nih, pemerkosaan terhadap Mahkamah Konstitusi dan lain-lain, akhirnya menyebabkan kesetaraan ini tidak ada. Dan satu hal lagi yang paling yang lucu di sekarang ini, biasanya calon presiden itu melobi rakyat untuk mendapatkan suara. Oh, oke. Ya kan? Sekarang calon presiden melobi penguasa untuk mendapatkan kekuasaan agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa saat ini itu bisa membuat dirinya menjadi penguasa. Masa calon presiden melobi penguasa? Calon? Itu calo kali bukan? Calon kekuasaan. Calo apa calon? Nah, makanya maksud saya ini kan aneh gitu. Maka question mark-nya bagi siapapun calon presiden yang memperebutkan anak presiden saat ini, itu lo mau apa sebetulnya? Mau berkuasa, bilang aja sama kita. Tolong bantu saya berkuasa. Gitu kan? Jadi kan gak dipilih tuh. Tapi maksud saya dengan cara-cara seperti saat ini, Itu saya bisa jawab. Saya mau bertajam yang ini sedikit, boleh ya? Boleh. Yang mengkebiri sebuah sistem yang membuat ada sebuah mahkamah yang harusnya bisa menjadi wasit terakhir bangsa ini, itu tidak dipercaya, kan bahaya, Bos. Tapi yang itu tadi, buat apa calon presiden melobi penguasa saat ini? Nah, itu poinnya. Untuk memberikan kekuasaan dirinya. Itu kan Apa? aneh.
Gue pikir lu mau ngomong apa yang aneh. Itu kan pemilihan umum telah memanggil kita seluruh rakyat menyambut gembira. Ini jadi berubah dong. Jadi aneh buat pemilihan umum telah memanggil kita, marilah kita lobby penguasa bersama-sama. Tapi saya mau tambahin sedikit, mungkin Bang Henry lupa sejarah bahwa Prabowo ini kan memang sejak jadi mantu ya, anak mantu ya. Ya, boleh. Mantu Soeharto memang kan sering menggerogoti, ambisinya selalu di pusat kekuasaan, berusaha untuk memanfaatkan jaringan fasilitas untuk mengambil kekuasaan. Dan pada periode dia begitu masih di periode reformasi, dia juga mengambil di lingkaran kekuasaan dengan Ibu Mega untuk calon wakil presiden. Padahal posisi yang berbeda di tahun 98. Tabrakannya kuat sekali. Dia mengalah jadi cawapres, gagal lagi. Ini satu niat jahat yang memang tidak direstui oleh rakyat dan Allah. Kemudian 2014 kan dia juga Maju lagi. dia lobby lagi kekuasaan yang dibilang Bang Henry itu. Dia tidak pergi melobi rakyat, lobby lagi SBY untuk ngambil harta jasa. Cara dia dianggap salah. 2019 dia belajar oposisi, dia nipu umat Islam kan. Itu kan nipu, penipuan, berkhianat. Kemudian dia merevisi semua perjalanan dia, terakhir dia sempurnakan lagi watak aslinya. Jelang 2024 dia bikin perputaran angin Belitung, dia tendang Ibu Megawati dengan Ganjar. Kemudian hari-hari dia bagaimana mengumumkan kepada rakyat kesetiaan sebagai murid terhadap guru, kesetiaan sebagai bawahan terhadap Tuhan. Oke. Jadi Gimana Mas Novel? perjalanan watak dinasti yang memang Saling mengisi dan menyempurnakan. Saya mau bilang tadi dalam satu istilah saya itu jangan Ya, cocok. Saya mau melanjutkan yang tadi. berbalas pantun ini kan. Berikan Asik. kesempatan kelompok nasionalis. Ini kan kelompok nasionalis sudah diberikan kesempatan ya. Maka diperlukan lagi kelompok lain, diberikan kesempatan lah kelompok lain untuk juga memimpin bangsa ini. Supaya apa? Supaya ya cobalah kita lebih baik lah. Ini maaf ya Bang Faisal. Ini yakin kita tuh udah dihitung Bang. Dihitung pasti. Seberapa besar kemarahan rakyat? Seberapa besar kebodohan rakyat? Berapa banyak yang pintar yang mau menerima? Seberapa keras koalisi perubahan misalnya akan menolak ini? Seberapa kuat PDI Perjuangan akan menolak ini? Kan sudah dihitung. Bagaimana membaca para pemuja Jokowi terus kemudian membuat deklarasi Juanda, sebagiannya dari mereka itu? Ya mereka bisa, kalau mereka kecewa ya alhamdulillah. Saya sih setuju aja dan berterima kasih. Tapi kan ada juga golongan-golongan yang pada saat sekarang-sekarang ini justru pamer kekuasaan, pamer kekayaan. Misalnya ada kelompok relawan ya yang kemudian memamerkan kekayaannya tuh, bikin rakernas gitu ya. Padahal ujungnya itu cuma cukup aja ke Pak Jokowi, Pak kita jawab siapa nih Pak? Bikin rakernas mewah-mewah, tiba-tiba ditutup tengah jalan pindah ke Kertanegara. Kan ini juga mengganggu akal sehat kita juga gitu. Maksudnya apa sih? Tapi saya nggak ingin kemudian membuat kita membahas banyak kelompok. Kembali lagi ke permasalahan ini. Yang jelas negara harus mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya hal termudah dan paling pragmatis dari mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi adalah memaksa ya 9 orang hakim ini mundur. Kalau nggak bisa, satu aja. Siapa? Si Om. Gitu. Karena kalau nggak akan ada marwahnya seperti disampaikan oleh Mas Novel tadi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Republik yang paling indah adalah keluarga. Makanya sekarang jadi NKRI gitu Ya, kan. negara keluarga Republik Indonesia. Oh, gitu. Ada yang melesetin bukan NKRI, NKRS. Apa tuh? Negara Keluarga Republik Solo. Gawat. Lanjutin. Pemirsa,
Itu tadi disampaikan oleh pemilik podcast ini ya. Kami siap membantunya menjadi kuasa hukum. Jadi menurut saya kalau kemudian ada yang bertanya kita mesti apa, itu nanti yang akan saya tanyakan juga ke Bang Ferry kan. Karena Bang Ferry sudah tahu loophole-nya, kita mesti apa? Apa yang mesti dilakukan? Apa yang harus dilakukan rakyat? Mahasiswa juga bertanya hal itu semalam. Kemudian dijawab, saya jawab nih. Kalian rekonsiliasi dulu aja lah supaya jadi satu itu mahasiswa. Gitu ya. Nah ini sekarang apalagi yang harus dilakukan? BMSI sama BEMNUS sudah bersatu. Karena masalahnya adalah siapa kemudian yang bisa menghentikan ini? Saya tadi malam nge-tweet. Bukan tadi malam, kemarin pagi lah saya nge-tweet begini. Saya bilang, ayo Ibu Mega, pimpin Indonesia kembali lagi ke jalur konstitusional yang benar. Yuk, bisa yuk. Dijawab oleh Bu Mega. Bercanda. Saya nangkep kalau semuanya tadi coba diabstrak tuh, jangan-jangan ini adalah awal dari sebuah akhir putusan MK ini. Romantis sekali ya. Awal dari sebuah akhir. Iya. Akhir kekuasaan awalnya ketika putusan MK ini. Putusan MK adalah awal dari sebuah akhir. Awal dari sebuah akhir. Orang politik susah ya menamai. Nah, kita bikin kuis aja. Silakan tulis di komen, kolom komen ngerti. Hadiah 10 juta. Satu lagi sebenarnya, jangan-jangan kalau pakai Sobat Faisal ini, Allah sedang meninggikan kejatuhan dari kekuasaan itu. Dia harus makan apa sih? Romantis terus ya? Katanya. Enggak, gue udah bisikan dari Mas Novel. Bocorannya gitu. Dan dalam beberapa hari ini katanya akan ada, ini bocoran gitu Mas, boleh dicakap akan terjadi huru hara. Huru hara itu dimulai dari Dalam kekuasaan apa antara rakyat sama penguasa? Satu, huru hara itu berupa pikiran-pikiran kritis itu akan keluar. Akan ada deliberasi pikiran-pikiran kritis itu yang kemudian mendorong public discourse jauh lebih muat. Oh, nggak tahu Mas Bebe, menurut saya kita perlu diskusikan itu. Kita terus harus apa? Karena tadi udah dihitung tuh ya. Terus sekarang sudah terjadi ada loophole. Tapi sebelum kita diskusi kita harus apa, kan bebannya ke rakyat terus nih Mas Enza. PDIP harus apa juga perlu ditanyakan itu. Ya, kan? Karena kan harus ada peran mereka. Kebetulan putusan MK harus ditindaklanjuti dalam peraturan KPU Komisi 2 yang biasanya harus diskusi dulu, konsultasi dengan Komisi 2. Di dalamnya PDIP semua paling banyak itu. Ya, nah, ketuanya Golkar. Walaupun ketuanya Golkar. Nah, apakah kemudian di Komisi 2 ada penjelasan bahwa ini putusan bukan untuk wali kota dan bupati. Soal yang tadi ya, itu putusan itu sebenarnya untuk gubernur. Ya, selain publik marah, PDIP juga harus bertanggung jawab. Penyimpangan kadernya harus dia benahi dalam peraturan KPU nanti. Walaupun sebenarnya di dalam PDI ada anggaran dasar kan, yang menyatakan kalau terjadi penyimpangan maka akan dipecat. Ya, yang dipecat berani ke Budiman tapi tidak berani ke keluarga istana. Salah Budiman lah. Kenapa salah Bapak? Kenapa salah Bapak? Kenapa dia bukan dari keluarga istana? Pak Novel, silakan dia tuh. Saya mau komentari, saya bingung ya, karena saya bukan orang politik. Jadi ketika melihat sebagai orang awam, sebagai orang awam. Memang kalau sebagai orang awam, saya tentunya bicara tentang perspektif korupsi dulu. Kenapa? Kita melihat belakangan ini praktek korupsi itu semakin banyak, dan itu sudah menjadi diskusi banyak pihak ya. Bahkan indeks persepsi korupsi hancur, KPK hancur, dan banyak hal lain lagi. Dan kemudian ditambah lagi dengan masalah perpolitikan untuk kekuasaan. Biasanya kalau praktek korupsi itu banyak, maka upayanya apa? Bagaimana caranya ada kekuasaan itu berlanjut untuk itu nggak sampai terungkap. Jangan ini ada korelasinya gitu loh. Ini yang perlu dilihat nih Pak. Memang kalau melihat dari yang disampaikan tadi oleh ahli-ahli politik, kita juga, wow, ternyata seperti itu ya. Saya cuma melihat sejahat itu politiknya atau sejahat itu ahli-ahli politiknya. Ahli politik yang mana nih? Bukan. Teman-teman, kita harus berhenti di sini. Terima kasih udah menikmati diskusi mengenai kewawasan publik ini. Kami bertiga mau. Belum.
Itu dijawab dulu. Kita mesti gimana? Jangan tutup dulu. Ini kita kudeta bangsa. Ini mesti gimana jadi ini Kamu kita nih? ingat nggak 2019? Apa namanya tagline kampanyenya Pak Jokowi? Apa? Kita adalah Jokowi. Kan kita, bukan kami. Terus ada kami setelah itu. Jokowi adalah kita. Nah, Jokowi adalah kita. Jangan-jangan sekarang kita Ini siapa? Jadi kita pertanyaan, Jokowi. selama kita tidak bisa merumuskan siapa kita, maka kita adalah Jokowi adalah. Ya tutup deh tutup. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.